Sesurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Malam hari ini Sekolah Ayah Bunda akan melanjutkan dari kurikulum yang sudah kita jalankan. Dari mulai membuat misi, membuat visi, kemudian kita kemarin terakhir mengenal bagaimana kita melakukan pengenalan diri. Bahkan dalam beberapa penjelasan sebelumnya, kita sebagai keluarga harus berfungsi secara utuh semuanya, satu sama lain. Karena apa? Secara umum Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi jelas bahwa apa yang Allah SWT mintakan kepada kita untuk memahami bahwa demi waktu seluruh manusia sesungguhnya dalam keadaan merugi. Maka yang kita ketahui adalah ketika semua waktu merugi, bahkan beberapa mufasir menyatakan ini semua waktu atau seluruh waktu, yang kemudian setiap seluruh waktu itu menjadi bagian yang setiap orang adalah merugi. Sesungguhnya semua manusia merugi dan kemudian dia bisa lewat dari atau dia bisa lolos dari kerugian itu. Dia akan menjadi beruntung ketika masuk dalam 4 konsep. Beriman dia. Berimannya tidak cukup cuma beriman saja, tapi beriman yang sempurna seperti yang pernah kita bahas. Dia beriman dan kemudian beramal soleh, sekaligus beriman dan beramal soleh, tapi harus juga berdakwah. Beriman beramal soleh kalau berdakwah, tapi tidak tanpa kesabaran, maka seperti nasibnya Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam bin Matta, beliau di kampung ini Nawa, bahkan dijelaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat, bahwa dhahaba mughadiban, pergi dalam keadaan marah, sabarnya kurang. Maka yang dihadirkan adalah ketika seseorang memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kisah itu kemudian membuat kita belajar. Jangan sampai kita menerima nasib yang sama seperti Nabi Yunus bin Matta yang kemudian kita paham bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ada pelajaran-pelajaran yang kemudian membuat kita harus paham bahwa setiap anggota keluarga harus punya pemahaman yang sama, yaitu apa? Beriman, beramal soleh, dan dia harus masuk ke dalam sebuah dakwah, saling mengingatkan dalam kebenaran, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka 4 poin ini yang kemudian secara umum kita sekeluarga harus saling menjaga. Maka tidak mungkin ini terjadi, tidak mungkin ini terwujud kecuali setiap anggota keluarga kita punya periferi yang sama, punya pemahaman yang sama. Hari ini kita sudah pernah membahas bahwa betapa Gen Z atau generasi kita, anak-anak kita sekarang ini menjadi disebutnya generasi strawberry. Kenapa? Luarnya cantik, tapi dalamnya gampang rusak, gampang bonyok. Baru kesenggol sedikit, menjadi sangat rapuh dan kemudian menjadi sulit untuk menerima bahwa kenyataan di luar itu begitu luar biasa. Nah, bagaimana kondisi yang harus kita lakukan dalam perbaikan? Malam ini kita akan membahas Raga Prima, dan tentu tidak akan sendiri saya. Alhamdulillah Ustadz Ruli sudah bersama kita. Ahlan wa sahlan Ustadz. Hayakallah. Ahlan bik Ustaz. Ya, mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum Baru nyampe. warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah Masya Allah, Ustaz. Masya Masya Allah, Allah. tabarakallah. Malam ini Ini kita backgroundnya
Kenapa, Ustaz? Putus-putus, Ustaz. Wah, background saya ada baru, kelihatan kan? Halo, oh, Ah, Masya putus? Allah. Ada, Ustaz, ada, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Keren, Ustaz. Samaan kita ya. Oke. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang raga prima, Ustaz. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah itu lebih senang umat muslim yang kuat ketimbang umat muslim yang lemah. Nah, ini Ya, kemudian menjadi bagian kenapa sebegitu penting raga prima ini tidak hanya secara fisik. Kalau kemarin kita sudah pernah membahas tentang mental health ya, dari sisi psikis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persoalan yang lebih jelas yaitu fisik kita. Kira-kira apa saja faktor yang kita butuhkan untuk supaya raganya prima itu muncul dalam kehidupan kita. Terlebih udah mau dekat Ramadan nih, Ustaz. Tinggal ya, hitungan hari ya. lagi dan apa saja yang harus kita persiapkan? Apakah pola makan yang harus dijaga? Apakah pola tidur yang mesti dijaga? Atau exercise apa yang sebaiknya kita lakukan gitu sehingga kita punya fisik yang prima ketika berhadapan dengan kondisi ini. Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Oke. Ustaz. Mohon maaf, suara saya jelas tadi ya? Jelas, Ustaz? Jelas, jelas banget. Ya, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah para ikhwah semuanya, Fatal Iman, alhamdulillah hari ini kita malam Ahad ini jelang ini ya, Ustaz ya. Insya Allah besok atau lusa, lusa ya atau lusanya lagi, itu sudah Ramadan ya, Insya Allah. Semoga Insya Allah sambil mengimpi Ramadan. Semoga Allah pertemukan di bulan Ramadan dan ngomong bulan Ramadan ini ternyata juga memang ibadah Ramadan itu kan ibadah bagi orang yang kuat, Ustaz. Hmm, Yang raganya prima. Karena yang raganya tidak prima oke. ternyata tidak wajib puasa Masya gitu. Allah, Masya Allah. Ya, ya. Ya, jadi kalau sholat siapapun mau prima nggak prima tetap sholat. Tapi kalau puasa ini ternyata memang khos nih ya. Di dalam ayat 186 nanti juga dikatakan yang sakit juga tidak wajib puasa gitu kan. Berarti memang tidak cukup hanya beriman kalau kita ngomong tidak hanya cukup punya iman, tapi juga harus punya fisik yang sehat. Nah, sebenarnya ada kalau secara ini nanti kata kuncinya sebenarnya satu ya, tawazun. Kata kuncinya keseimbangan. Hmm, Kata kuncinya tetap apapun sebenarnya mental health atau apapun dalam hidup ini kata kuncinya keseimbangan. Walaupun hari ini Ustadz, mohon maaf, ya. seringkali kita itu umat itu fokusnya di bab halal. Hmm. Nih, bab halal. Kita Tapi tayyibnya fokusnya di lupa. halal dalam zat toyibnya lupa. Nah, padahal nanti kalau kita sering bicarakan, halal itu sesuatu yang objektif. Cara memperolehnya, zatnya itu objektif. Tapi kalau bab itu akhirnya menjadi seperti kebutuhan kita masing-masing berbeda. Ya. Toyib itu mungkin kalau taruhlah ya pisang goreng. Pisang goreng itu mungkin kalau satu toyib, tapi kalau dua belum tentu toyib. Hmm. Kalau tiga apalagi. Nah, makanya kan nanti sebenarnya kalau dalam Al-Baqarah itu disampaikan kan kalau kita disuruh makan tapi ada takarannya kan, ada takarannya. Nah, itulah toyib sebenarnya gitu. Ini yang menjadi bab itu pun baru di ngomong di makanan, belum nanti Ya. ngomong bagaimana hal yang lain. Karena ternyata kita apa namanya? Kalau kita cek nanti semuanya berpengaruh. Psikis itu akan berpengaruh pada fisik. Fisik juga akan berpengaruh pada psikis. Kalau dalam bahasanya ada katanya gini, yang kita makan itu menjadi diri kita. Hmm. Kita itu apa yang seperti kita makan. Nah, Ya. ini menjadi jadi makanya menjadi penting bagi kita semua untuk kita hari ini bagaimana kita itu menjadi orang yang tadi tahu diri kalau saya bilang. Tahu diri. Tahu diri agar tadi prima raga kita. Kalau kemarin kita ngomong mentalnya hebat tapi kalau raganya lemah, ternyata Rasulullah mengatakan Allah lebih suka apa namanya jism orang-orang yang raganya kuat gitu loh daripada orang-orang yang lemah dan ternyata raga lemah dan raga kuat itu tentang pilihan hidup kita. Bukan, Hmm. ya betul itu bagian dari takdir. Oke, setuju itu bagian dari takdir. Ya. Tapi itu adalah pilihan hidup kita sebenarnya. Karena apa yang kita makan, apa yang kita
konsumsi, kita tidur jam berapapun itu pilihan kita gitu loh. Kita milih sendiri gitu loh. Kita milih sendiri, oh saya hari ini pengen tidur malam banget. Oh, saya pengen itu kan bukan apa namanya? Bukan hanya sekedar ini ya, sekedar sekedar eh, eh, apa ya? Tapi itu memang pilihan-pilihan kita. Nah, makanya hari ini kalau kita sampaikan bahwa fokus pada mental oke, tapi jangan lupa fisik kita juga sangat penting dan sangat perlu untuk mendapatkannya. Kalau Rasulullah ada haknya, hak tubuh itu ada haknya. Ya, tubuh itu ada haknya. Seperti Baik, itu, Ustaz. baik. Masya Allah. Berarti kita mesti mulai menguasai tentang ilmu apa namanya, ilmu kesehatan dasar ya, Ustaz ya. Jadi contoh Betul. sederhana, misalnya mau bangun jam 4 pagi, berarti minimal tidurnya kalau yang masih muda-muda kan lama tidur itu 7-8 jam. Berarti hitung mundur Ya. jam segini udah mesti tidur nih, Ustaz. Nah, makanya Rasulullah menyampaikan Rasulullah itu awal-awal Isya kan, Ustaz? Ya, ya, Setelah ya. Isya dicontohkan setelah Isya langsung langsung istirahat gitu kan. Nah, ada salah satu tempat di Makassar sana ada pesantren yang mereka membiasakan tilawah, tidur lebih awal. Jadi mereka habis Isya langsung tidur, nanti jam 3 itu pesantrennya kayak kayak udah pagi Zat. Jadi kalau jam 3 sudah kayak aktivitasnya luar biasa Masya Masya Allah. Allah, Jadi itu Masya memang Allah. mereka membiasakan itu. Nah, Apa pasar pagi tetapi terus, Ustaz sama ya? dengan betul. Sebenarnya seringkali saya sampaikan ini kalau bab mungkin ngomong ke bab anak. Anak saya nggak bisa bangun pagi. Nah, nggak bisa bangun pagi ternyata kita juga harus ternyata gitu kan ternyata bangun itu nggak hanya sekedar urusan tidur tapi juga urusan makan kan. Oh, Saya oke. bilang gitu. Jadi ternyata untuk dari anak makan menuju tidur itu ada jarak, ya kan? Oke. Kalau anak makannya terlalu malam otomatis tidurnya lebih malam lagi, Oke. otomatis bangunnya lebih siang lagi. Iya, Jadi otomatis ini kan ini sebuah ekosistem, ini sebuah lingkaran. Jadi kalau pengen anaknya bangun lebih pagi, gampang. Makanya lebih sore, karena nanti di proses dari makan ke tidurnya juga lebih cepat. Jadi otomatis berarti apa? Aktivitas sorenya juga perlu ditata. iya. Kalau ngomong aktivitas sore berarti aktivitas siangnya juga ditata. Lah, hal-hal kayak gini tuh ternyata apa? Oh, ternyata perencanaan ya, nggak sekedar bahwa oh pengen tidur ini, pengen begini enggak. Semuanya perlu perencanaan yang matang. Seperti itu, Iya. Ustaz. Masya Allah. Rasulullah SAW itu makan malamnya sebelum maghrib, Ustaz. Jadi Ya, eh, apalagi kalau beliau apa namanya eh, masuk ke dalam sebuah konsep kehidupan Rasulullah SAW itu nggak suka ngobrol ba'da isya, yang nggak penting. Kemudian ya, beliau itu punya pola yang unik, Ustaz. Ketika beliau ya, melakukan yang namanya qailullah, itu kan ada ya, ailullah, ada qailullah, ada hailullah. Hailullahnya yang ya, nggak boleh ba'da subuh, nggak boleh tidur. Kemudian qailullah yang Rasulullah SAW senantiasa sebelum duhur atau sesudah duhur beliau tidur sejenak. Yang oleh Sarah Metnik dari Harvard University itu diteliti bahwa tidur sebentar di siang hari itu mendapatkan deep nap yang setara dengan tidur malam 8 jam kualitasnya. Pantas Rasulullah SAW itu kemudian menjadi apa namanya enak banget bangun jam 2 sampai subuh ya, nggak tidur lagi, ya, paling habis habis sholat tahajud itu beliau rebahan sebentar tapi nggak tidur, habis itu bangun lagi udah dalam keadaan prima, udah berkegiatan begitu banyak, tapi ternyata rahasianya menyimpan energi deep nap yang 8 jam di 10 atau 15 menit di awal itu menjadi bagian yang seharusnya setiap kita eh, mau niru ya, karena teladan yang seperti itu kan menjadi sangat, sangat luar biasa. Soal pola makan, Ustaz, itu tadi antum bilang cuma nyari halal doang tapi nggak toyib gitu ya. Ini kan ya, kalau ya, bahasa kecil saya itu makan mie instan pakai nasi sama kerupuk itu menjadi bagian yang menyenangkan, mengenyangkan, murah gitu ya. Tapi ternyata cilaka buat diabetesnya gitu. Terbukti sekarang lebih manis gitu, Ustaz. Gula darahnya tinggi maksudnya. ya, ya. Sangat manis sekali berarti tadi. Insya Allah.
Ya, tadi begini, Sat, kan kita juga harus pasti otomatis kalau bicara ini kan metabolisme tubuh, nanti mungkin kalau teman-teman di sini ada yang dokter mungkin bisa ini ya, metabolisme tubuh berbeda. Bagi mungkin yang anak-anak atau masih muda, mungkin nggak terlalu masalah gitu, nggak terlalu masalah, Ya, apalagi kalau bagi anak-anak ya, bagi anak-anak ternyata saya ngobrol dengan salah satu pakar neuroscience, beliau ya, mengatakan, oh anak-anak itu makan nasi itu cukup bagus, makan nasi atau misalkan makanan yang mengandung banyak gula, tapi gula yang benar ya, gula yang baik itu ya. bagus untuk Bukan rafinasi ya. iya, bukan hanya nasi, tapi bukan gula tambahan atau pemanis ya, Ya. sweetener bukan seperti itu, tapi itu bagus terutama bagi anak-anak yang sedang menghafal, karena itu Hmm. apa namanya sebagai salah satu bahan bakar dia untuk menghafal itu secara fisik itu. Oke. Nah ternyata berarti kan kita harus tahu kondisinya ini makanya nanti mungkin kita perlu ngundang nih apa namanya teman-teman ahli gizi segala macam mungkin atau juga kesehatan untuk bagaimana pola yang benar dan yang baik. Ini secara pengalaman pribadi saja ya. Kalau saya sih pengalaman pribadi, Ya. itu saya juga sama, kan saya juga senang banget ya. Saya itu termasuk tokoh kuliner lah di kalangan saya, di circle ya, di circle saya itu tokoh kuliner. Iya, dulu dulu Saking, antum dulu antum ini banget ya, gemoy banget ya iya, iya. kalau diperhatikan, Mas. Iya, jadi bahkan dulu itu karena saya juga, Masya Allah, Alhamdulillah Allah berikan kesempatan keliling Indonesia atau kemana-mana. Jadi saya itu hampir di semua kota itu saya sudah niteni gitu. Makan di sini, di sini. Dari Terus ilmu, rahasianya apa, Ustaz? Kok bisa apa shrinking gitu? Kok bisa apa namanya menciut, mengecil dalam waktu sangat sangat singkat itu kalau kayak saya lihat. Dari berapa? 90 seratus ke dua berapa, puluh Ustaz? Dulu seratus dua Allahu puluh Akbar, pantas gemoy banget antum dulu ya. seratus dua puluh 120 ke berapa, Ustaz? Ke sekarang 90-an. Ya, pernah ke Allah. 80 sekian, tapi ternyata terlalu kurus, jadi jaganya Ya sekarang Allah. di 87 ke 90 seperti itu. Ini di kita bareng ada dokter Ugil nih, Ustaz. Dokter Ugil kalau berkenan ngasih apa namanya tambahan dari apa yang kita Ya, bicarakan berkait dengan Raga Prima, monggo loh dok. ya, Ini beliau nyamar jadi jamaah ini dokter Ugil ya. nih. Jadi kalau saya dulu karena sakit, saya tadi kalau dari Oh, rumah pulang dari Palu, kan waktu itu saya masih sangat aktif di dunia kebencanaan ya. Waktu itu kan antara Lombok dan Palu itu cukup cukup berdekatan ya. Gempa Lombok, gempa Palu. Jadi di sana apalagi waktu Lombok ya, Lombok itu kan hampir setiap hari itu ada gempa-gempa kecil, jadi kita itu tidur nggak nyenyak, makanan juga sembarang seketemunya gitu kan. Kemudian di sana sekitar sekian bulan, lanjut dari sana belum selesai ke Palu, Palu juga sama, jadi secara fisik capek banget, kemudian ya ini banget lah ya gitu. Terus kemudian nyampe Jakarta, nyampe nyampe Kediri, nyampe rumah itu berapa kali tuh sampai kayak blackout gitu, jadi kayak hilang gitu. Bahkan pernah pernah naik motor itu pengen belok tapi nggak bisa gitu. Jadi antara tangan oh sama otak gitu udah ya. nggak nyambung gitu loh. Ya Allah. Itu apa? Terus Karena apa, Ustaz? terus kemudian saya tuh ke dokter, terus dokter bilang, Mas ini deh apa namanya, coba di CT scan gitu kan, di scan juga scan segala macam. Akhirnya eh, di hasil hasilnya hasil MRI ya, hasil MRI waktu MRI di MRI dibilang, oh nggak ada masalah sih pada waktu itu usia saya kan masih 37, 36, 37 gitu ya. Eh, Cuma dokternya bilang gini, Mas mau berubah atau berobat? Tawaran yang Bedanya menarik cuma itu. H sama T. Ya. Ya, gitu. Kalau berobat, ya saya kasih obat. Ini kan masalahnya katanya penyempitan pembuluh darah ke jantung. Karena berat badan yang segitu, berat badan segitu, tubuh tubuh ya. Kalau dulu saya mengatakan gemuk itu, oh yang penting sehat. Ya ternyata enggak juga, enggak Hmm. sehat Ya, juga ya, gitu loh. ya. Itu kan hanya pembenaran saya saja dulu Ya, kan. Gitu. ya. Pembenaran. Itu susunya lagi cocok-cocoknya, Ustaz ya. Oh betul. Terus Jadi apa yang untuk lakukan, Ustaz? Terapinya. akhirnya saya tanya, dok berubah itu gimana? Berubah itu ya mindsetnya harus dirubah gitu, mindsetnya dirubah waktu bahwa makan itu apapun makan, terus ngobrol sama adik apa namanya beberapa ini ya, termasuk saya ikuti kelasnya Aderai, beliau mengatakan ya sebenarnya itu ajaran kita ya, kalau bahasa ini kalau bahasanya Umar itu kan hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap gitu kan. Hmm.
Kalau bahasanya beliau itu, kamu harus mempertanggungjawabkan semua makanan yang masuk dalam tubuh kamu. Saya itu langsung Ya, kayak oh iya ya, ini kan sebenarnya ajaran Islam gitu loh, bahwa ya, kita itu ya. makan apapun juga kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita makan gitu loh. Ini yang menjadi apa namanya, menjadi titik tolak akhirnya. Oke, eh, semuanya bisa berproses, kita berproses, dan akhirnya alhamdulillah ya, walaupun ada ya naik dikit turun ya biasa lah, tapi yang paling penting hari ini bagaimana menjaganya, karena ya dinamika itu pasti ada ya, namanya orang pengen ya boleh-boleh saja namanya pengen gitu kan. Tapi bahwa kalau kita akhirnya kan sederhananya, mungkin sering saya sering pakai contoh adalah ketika ada yang sakit diabetes, obatnya kan bukan suntik insulin gitu. Oke. Itu bukan mengobati sebab, tapi akhirnya kita hanya memperpanjang ini aja, apa namanya, memanipulasi kalau saya bilang. Tubuh kita manipulasi, tapi tidak apa namanya, tidak menjadi lebih baik sebenarnya gitu. Nah, hari ini sebenarnya sama dengan anak-anak juga sama. Apalagi kalau kita nanti hari ini sampaikan dengan konteks puasa Zat ya. Ya. Puasa ini kan melatih kita. Kalau mungkin teman-teman kenal Dokter Tan Sotien ya, saya berapa kali ke beliau dulu, sering komunikasi dengan beliau. Beliau itu sampai mengatakan begini, nabimu itu ngajarin bener, kamunya aja yang nggak bener. Hmm. Insya Puasa Allah. itu, buka puasa nabimu ngajarinnya gimana? Beliau mengatakan seperti itu dengan bahasanya yang sangat biasa. Beliau kan kalau ngomong rada-rada sadis gitu ya. Ah, Nabimu itu ngajarin buka puasa sampai kayak apa? Pakai kurma dong. Berapa biji? 3. Siapa suruh nambah es cendol? Siapa suruh nambah apa namanya, teh manis? Habis itu kamu makan nasi, makan kolak lagi. Lah gimana gula darahnya nggak langsung kayak terbang ke angkasa katanya? Nah, ya, jadi ya, akhirnya ya. ternyata hari ini yang nakal tuh kita gitu loh. Ya. Ajarannya bener, ajarannya bener. Cuma kitanya bahwa apalagi nanti habis buka puasa itu kan, habis buka puasa itu kan banyak yang telak-telak gitu kan, yang sampai rokok aja nggak siap, nggak kuat gitu kan. Karena ya tadi memang ya mau buka puasa itu kan segala macam pengen dikumpulin ya. Itu nikmat gitu, ini nikmat. Tapi bahwa kalau kata guru saya dulu mengatakan begini, puasa itu bukan menjadikan kita eh gini, puasa itu harusnya puasa itu bukan menjadikan kita bukan merubah waktu kita menikmati dunia, tapi merubah kita menjadi kita tahu apa namanya, menjadikan kita bisa mengendalikan diri untuk menikmati dunia. Bukan akhirnya juga dirubah doang, akhirnya sahur kebanyakan, Ya. ya bla 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 seperti Ya. itu. Nah, inilah. Seperti tadi konsepnya apa, nggak masuk ke tawazunnya tadi ya, Betul, unbalance ya. betul, betul. Jadi akhirnya konsepnya adalah di tadi. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita tawazun pada ini. Nah, karena apa? Karena nanti ternyata untuk ibadah itu fisik itu sangat penting. Apalagi kalau nanti umroh, haji, masya Allah ya, umroh aja kayak gitu capeknya, apalagi haji, Ya, kan? ya, ya, Haji aja pasti ini. Belum lagi puasa, belum lagi semuanya deh. Semua ibadah itu juga menggunakan fisik yang ya, prima. Dan ini akhirnya bagaimana dulu kalau disampaikan zaman Rasulullah itu mendapatkan ada hadiah ya, mendapatkan hadiah seorang tabib, dan dia itu sampai tabibnya itu bingung, nggak punya kerjaan. ya. Ini Nganggur. uang sehat, ya ini uang sehat kabeh itu gimana ceritanya gitu. Sedangkan hari ini Lebaran 2 hari itu yang paling banyak adalah orang kena sakit, dan Hmm. itu banyak Muslim. Kenapa? Kebanyakan minum minuman Ya, dengan bermacam warna, betul. makanan dengan segala macam makanannya. Kenapa? Akhirnya kayak mohon maaf, kayak ditahan sebulan, habis itu Balas dendam. lepas. Begitu. Balas dendamnya ini yang kadang-kadang kemudian Nah, menjadi luar biasa. Kalau kita betul. bisa saum 28 hari dengan pola yang beberapa ahli nutrisi menyatakan bahwa 3 hari menahan lapar itu terjadi detoksifikasi di tubuh kita. Iya, Sedangkan ketika 28 hari itu mengembalikan atau tepatnya meremajakan tubuh kita dari usia tubuhnya. iya, Jadi sangat boleh jadi kalau orang yang rajin puasa itu justru usia tubuhnya bisa bisa turun, justru betul. lebih muda jauh daripada usia apa fisiknya. Iya, Dan itu ternyata eh, Dr. Hiromisinya dari Jepang itu iya, eh, menyampaikan data penelitiannya itu ternyata
pola minum itu juga menjadi sangat luar biasa. Tidak boleh kita banyak-banyak minum di malam hari ternyata. Ya, Yang disarankan itu 2 liter dalam siang hari, malam itu cuma sekedar 1 atau 2 gelas gitu. Sebaiknya tidak tidak lebih dari itu karena kerja ginjal itu ternyata akan menjadi makin parah gitu berat. menurut iya. Dan ada yang luar biasa di kita itu seperti tadi Antum sampaikan bahwa eh, 28 hari kita meremajakan diri itu ternyata di akhir Ramadan itu biasanya susut badannya kira-kira 5 sampai 6 kilo, tapi hari kedua Ramadan sudah mulai Surplus. nambah lagi gitu. Dari surplus, Ustaz. Nah, itu kadang-kadang di kita itu ewoh pakai ewohnya itu Ustaz. Kalau datang ke Ya, rumah tetangga itu, syarat-syarat kan nggak pernah ke sini setahun sekali, nyobain 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 lontong opor lontong opor, sambal goreng ati, terus teh manis, terus gitu. ya, Itu jadi bagian yang sekarang saya malah lebih aman Ustaz. Karena istri saya ngeremnya, jangan Bu, Mas Ano ini apa gulanya sudah tinggi, udah nggak apa-apa, air putih aja gitu. Jadi ya, ya ya, ya, agak ya. aman gitu. Jadi kalau disuruh makan nggak ada syarat-syaratan, udah wis gak apa-apa. Ya kalau boleh dibungkus aja malah lebih banyak bisa dapatnya. Nah, tapi hari hati-hati saat hari ini juga mohon maaf saya sering dengar kita itu kan kejebak juga dalam tren ya. Hmm, Misalkan mohon maaf ada intermittent fasting gitu. Intermittent hmm, fasting oke, tapi sebenarnya kita punya budaya sendiri ya itu bukan budaya ibadah sendiri itu sama dengan puasa. Kalau ya, mau itu puasa saja gitu kan. Kalaupun nggak ini bisa puasa Daud gitu kan. Bisa ya, bisa puasa Daud kalau jadi kadang-kadang kalau saya bilang eh, agar lebih bermakna nilainya ya sekalian puasa saja gitu. Bahkan ternyata puasa dalam seminggu 2 kali pun juga nilainya juga cukup sangat. Kalau dalam ini ya bagus banget. Tinggal memang tadi sebenarnya. Kalau bicaranya tentang tawazunitas, tawazunnya, keseimbangannya, ya sama saja kalau kita siangnya puasa tapi habisnya surplus di maghribnya ya ya itu tetap tidak menjadi lebih baik walaupun puasanya juga baik-baik saja ya. Ini kan memang akhirnya kalau kita bicara nanti hari ini ngomong sambil kita jelang puasa, kita sudah puasa berapa puluh kali sih gitu. Kita sudah berapa saya kalau sekarang saya sudah 42 berarti saya sudah puasa sekitar 36 kali ya, mungkin 36 putaran. Ya. Kita masa sih gitu ya, masa sih gitu ya. Kalau saya bilang ya, ya untuk diri saya juga bahwa tahun ini apakah kita hanya ngomong tentang kadang-kadang kita hanya ngomong tentang oh saya ingin oh, khatam 3 kali, saya ingin ini segini begini, tapi kita lupa kadang-kadang bahwa oh saya ingin memasukkan masukan tubuh saya yang memang benar-benar thayyib untuk diri saya. Ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa memang godaannya orang puasa itu memang menarik godaannya itu kan godaannya iya. dan itu ya tapi ya tadi memang inilah ternyata kita ngumpulinnya banyak yang dimakan loh cuma satu dit gitu aja itu sudah kenyang gitu loh bahwa hari dan kita juga kita menjadikan kalau apa namanya dan Ramadan ini sebagai salah satunya sahabat-sahabat kita saudara-saudara kita di Gaza sangat mungkin mereka sudah 5 bulan puasa dan mereka semoga semoga tahun ini mereka bisa berpuasa Amin dengan ya Rob, amin ya Rob, dengan amin berbuka dengan benar gitu kan ya berbuka Rob. dengan baik bukan berbuka dengan air hujan tapi berbuka dengan benar-benar berbuka gitu. Semoga Allah berikan mereka mereka kekuatan untuk Ya Rob, menghadapi ya segala Rob, macam kondisi-kondisi mereka seperti itu. ya Rob, ya Rob. Dan ada bagian yang luar biasa Ustaz, ketika Ya, dalam penelitiannya Pak Rajendra Kartarwili ya, ya, beliau menyatakan ternyata hibernasi itu dilakukan oleh begitu banyak makhluk hidup, ya, berumpang, ular, kupu-kupu, anjing, kucing, kelinci, dan seterusnya dan seterusnya itu banyak sekali yang kemudian melakukan melakukan puasa. Sapi bahkan dalam beberapa penelitian itu apa namanya landak dan banyak sekali yang kemudian kalau kita perhatikan mereka ternyata melakukan juga puasa. Nah, ternyata hasilnya atau efek yang ditimbulkan yang Allah SWT buat mereka punya insting untuk berpuasa itu atau hibernasi itu menjadi bagian yang sangat beragam. Ada yang untuk meredam rasa
rasa sedih. Seperti anjing kalau ditinggal mati sama majikannya itu dia bisa puasa bahkan sampai 60 hari. Dia nggak Hmm. mau makan gitu sampai dia kurus. Kemudian ada ikan yang saya lupa nama ikannya, yang dia kalau dalam musim kering itu dia bisa menahan dirinya sampai musim hujan datang. Hmm. Dan kodok itu ternyata punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk tidak tidak apa namanya tidak memakan makanan dalam dalam waktu yang sangat lama. Hmm. Begitu juga dengan binatang-binatang lain. Nah, tubuh kita ternyata hanya menggunakan sekitar 10% saja energi ketika dilakukan puasa itu di siang hari. Dan beberapa ulasannya itu kita itu punya autolisis ternyata, Ustaz. Hmm. Jadi kalau niat itu dinyalakan pada Rasulullah SAW pada pada saat Hmm. menyampaikan tentang orang yang berniat puasa sebelum subuh, itu dikatakan kalau dia lewat dari subuhnya maka tidak ada lagi puasanya baginya. Itu ternyata ada satu mekanisme dalam tubuh kita namanya autolisis. Jadi otak kita itu begitu kita niat puasa, ini terlepas daripada anak-anak suka teriak-teriak, tawa itu sama godina nadai gitu ya, yang habis tarawih teriak Ya. gitu ya. Lepas dari itu. Tapi bicara tentang niat itu sendiri disampaikan oleh beliau bahwa ternyata badan kita itu di seperti diperintah oleh otak, halo pencernaan, tubuh ini tidak boleh mencari energi yang datang dari pencernaan karena tidak akan ada makanan sampai maghrib. Hmm. Itu seolah-olah diperintah dan kemudian yang terjadi tubuh kita secara otomatis mencari eh, lemak-lemak yang visceral visceral fat yang ada di tubuh kita dari lipatan-lipatan kulit, dari glikogen, dari balik otot dan kemudian itu tadi yang saya bilang begitu di akhir Ramadan kita bisa 5 sampai 6 kilo susut gitu ya. Nah, itu menjadi bagian yang kemudian tidak terjadi pada orang yang kalau kita kan sering gini, San. Pernah pernah mungkin di antara teman-teman sahabat MKI yang kemudian menyatakan bahwa eh, telat sahur itu biasanya di pekan-pekan terakhir tuh biasanya. Hmm. Telat sahur udah azan baru kaget gitu. Hmm. Terus kemudian wah tapi tetap tetap niat dan itu ternyata efeknya tidak ada lapar sama sekali Zat, sepanjang Ya. saya maghrib. Ya. Tapi berbeda dengan orang yang kemudian dia telat sarapan nggak niat puasa. Ya. Itu jam 9 jam 10 itu kalau ada teman dimakan itu teman gitu ya. Kalau bisa apa aja lah gitu ya yang bisa dimakan gitu. Itu bagian Ya. yang kemudian eh, ternyata menjadi sangat luar biasa Allah SWT mendesain otak kita itu menjadi sangat sangat luar biasa gitu kalau lihat itunya Zat. Ya. Nah, mungkin dalam konteks keluarga saat ya, memang bagaimana hari ini kita juga menyiapkan keluarga kita ketika Ramadan ini. Ini kan sudah mulai berseliweran ya, Zat. Ya, Menu-menu Ramadan, menu-menu Ramadan. Ya kan sudah mulai banyak nih. Karena mulai ada listnya. Hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat ini, hari kelima ini. Itu udah banyak banget, Zat. Itu kan enggak. yang dipikir bado-kado ae. Nah, gitu kan. Ini kan maksud saya begini, oke itu boleh, tetapi dan nggak masalah itu boleh-boleh saja. Ini kan mubah saja ya. Ya, Tetapi bagaimana hari ini memang tadi ini menjadikan kita lebih berpikir tentang eh, mengendalikan ya. Ini kan kalau kita ngomong puasa itu menahan, itu puasa itu Ramadan itu membakar, Ramadan itu siam itu adalah menahan. Bagaimana hari ini kita memang benar-benar secara keluarga memang tadi bukan akhirnya pertanyaannya kita buka di mana gitu. ya, Jadi tahun ini 2024 ini tahun 1445 Hijriah ini bagaimana puasa kita lebih baik. Secara fisik juga tadi bahwa fisik kita juga harus mulai nyadari fisikku yang sudah 42 ini kebutuhannya segini loh. Fisik fisik kita dan keluarga kita butuhnya ini. Jadi bukan lagi hari ini kita ngomong buka puasa di mana, besok masak ya, apa, tapi ya, bagaimana hari ini kita bisa lebih meningkatkan lagi lah gitu. Meningkatin tidak hanya tidak tidak hanya bab tadi kalau kita orang Jawa itu kan babadokan tok gitu kan. Bukan babadokan tok tapi lebih lebih dari itu. Jadi sudah lebih ngomong bukan hanya ngomong ngomong apa namanya halal tapi ngomong toyib karena memang ternyata secara penelitian di bulan Ramadan ini
tingkat konsumsi masyarakat kita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasa. Ya, Karena biasanya ke mubazir gitu ya, nyiapin banyak banget ternyata nggak betul, jadi memang kemakan. kadang-kadang ini tentang kompensasi, Zat. Ya. Kan ya puasa, ya wajar lah buka puasanya yang enak-enak, Hmm. kan yang Hmm, hmm, banyak. hmm, hmm. Padahal sebenarnya kan ya ya nggak gitu-gitu juga sebenarnya kan ya ini ya sudah inilah, dan hati-hati memang ya itulah, ya mohon maaf ya, media sosial segala macam ya, memang orang namanya orang dagang ya, orang dagang, wah ini tuh bagus untuk ini nanti Ya. cocok, apalagi ini nanti serat, ini kalau puasa Hmm. banyak kurang serat, Hmm. ini Hmm. kalau biar puasanya kuat minum susu segala macam. Nah, ya dia namanya orang dagang sah-sah saja ya Iya. gitu. Tapi Iya. bagaimana kita akhirnya tahu? Kan bahkan kalau kemarin ini sambungan dari yang sebelumnya, ternyata babnya adalah bagaimana kita memilih yang kita dengar, memilih yang kita lihat. Oke. Dan visi kita hari ini pun juga sama. Untuk menjadi raga kita bersama, kita juga harus memilih yang kita dengar dan memilih yang kita lihat dan juga memilih yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Ya. Gitu. Kalau ada sahabat MKI yang mau sharing sama kita, monggo loh ya. Ini Iya, nggak berasa kita udah hampir apa sejam. namanya? Iya, udah hampir hampir sejam kita ngecobos ini. Monggo Iya, silakan kalau ada yang mau sharing berkait dengan bagaimana mempertahankan apa namanya tubuh ini menjadi prima di tiap tahunnya. Sekali lagi saya mengundang Dokter Ugil kalau berkenan menyampaikan apa yang kami berdua sotoy ini ngomongin soal apa namanya kesehatan yang apa namanya nggak terlalu paham lah, bukan bukan iya, bidangnya, tapi ya cuman apa ya ininya aja sependek pengetahuan kami saja iya, gitu. betul. Nah, monggo silakan sekali lagi teman-teman yang mau sharing, ini ada orang kebidanan juga nih, Mbak Sherma nih. Kalau berkenan mau sharing juga monggo silahkan. Ada banyak orang sebenarnya sini Zat, Iya, penggiat makanan sehat Zat. Masya Allah. Ini ada, iya ada Teh Nadia, ini ada Hmm. siapa lagi nih, banyak nih. Ada Bude Darmi, ada Mbak Dina di Wonogiri, ada banyak nih. Kalau lihat ininya nih, ada Mbak Esi, Teh Ya, Esi, ada Risman. Ini monggo kalau mau mau sharing sama kita. ya, Eh, Baik, Ustaz, ya. ada bagian yang menarik sebetulnya Ustaz. Hmm. Ketika di persoalan-persoalan yang kita ini seringkali ternyata melakukan banyak kesalahan tentang konsep makanan-makanan yang sebetulnya tidak pernah kita kaji. Yang penting ya udahlah kita syukuri aja apa yang ada. Padahal sebetulnya kalau kita mau mengedukasi keluarga itu tentang artikel-artikel tentang misalnya nih contoh sederhana. Eh, Setiap 100 gram beras yang mau dimasak jadi nasi itu tambahkan 15 mili VCO atau minyak goreng lah atau minyak apa supaya apa kandungan eh, glukosanya itu indeksnya menjadi turun, atau masak saja seperti biasa tapi jangan dimakan hari ini. Begitu masak dingin, setelah di aron itu langsung dikukus, setelah itu disimpan, dinginkan kemudian disimpan, kalau bisa pakai apa, pakai model-model Tupperware atau plastik kontainer yang itu masukin ke kulkas. Freezer. Kalau misalnya mau agak lama bisa sampai sebulan itu taruh freezer. Tapi kalau untuk besok harinya taruh di refrigerator aja yang di bawah. Jadi nggak terlalu apa namanya nggak terlalu beku gitu. Dan itu bisa bisa menurunkan kadar gula ternyata. Itu Betul. bagian yang dari itu kan baru diketahui sekarang-sekarang ya. Selama ini kan apa istilahnya orang 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 dulu itu kalau ngajarin kalau kepingin gulanya turun itu nggak terlalu tinggi gulanya itu jangan makan nasi anget, Iya, makanya nasi nasi apa nasi nginep, apa ya. namanya istilahnya, nasi nasi Padang, kemarin, iya masih Padang. nasi Padang itu bagian yang jadi ini juga. Nah, Dan di sisi lain juga tentang aktivitas sebenarnya. Kalau menurut saya dengan ayah saya misalkan Allah yarham, ayah itu kalau secara makanan beliau jauh lebih banyak daripada saya. hmm, mohon Tapi izin Ustaz, beliau, antum makin melorot ini Ustaz. Kameranya kalau bisa agak nah oke. gitu ya. Ya, jadi Takutnya hilang tenggelam nanti Ustaz. ayah itu, ayah apa namanya, Bapak Allah yarham itu
Secara makanan itu jauh lebih banyak. Tetapi beliau aktivitasnya memang aktivitas Oh, fisiknya luar lebih tinggi biasa. ya. Ya, ini kan jadi masalah sebenarnya hari ini itu kita itu surplus terus ya. Surplus karena yang dimakan dengan yang dikeluarkan banyakkan yang dimasukkan kan. Ya Hmm. mohon maaf mungkin kalau Ya, ya. aktivitas saya bahwa kan kita ngomong juga perlu tenaga. Ya tetap aja beda ngomong sama Sama exercise. iya nggak beda lah gitu kan. Nah ini yang menjadi menurut saya kadang-kadang kita juga tadi ketidakseimbangan tuh di situ bahwa hari ini ya kita harus imbang. Makanya eh, dalam satu hadis dikatakan perut itu kan ada tiga bagian ya, Ya, sepertiga adalah makanan, sepertiga adalah air, air, dan sepertiga udara. udara. Ya. Nah Makanya ini Rasulullah SAW kalau makan jigang atau apa, ya, angkat kaki sebelah kanan tuh apa betul perutnya jadi ditekan gitu. tertekan ya. Ya. Kalau kalau ini kan jadi sebenarnya secara konseptualnya sudah clear gitu ya tentang keseimbangan segala macam. Nah, bagaimana hari ini semoga puasa ini menjadikan kita ada kesadaran baru. Ini bukan hanya tentang menahan dari gibah, menahan dari apa namanya, tidak hanya tapi juga menahan dari kemubaziran. Karena tadi sebenarnya kalau bulan puasa itu masya Allah kadang-kadang makanan yang terbuang itu sangat banyak sekali. Apalagi kalau kita lagi, saya itu paling sering kalau lagi buka puasa bersama gitu sampai, aduh, kadang-kadang gitu kan ya Allah gitu. Iya, ya tadi memang betul. Indah sekali ya makanan kalau lagi namanya orang lapar itu, memang ternyata namanya enak itu sederhana ketika lapar. Gitu. Makanya hari Iya. ini, kenapa salah satunya anak-anak kita itu nggak banyak nggak mau makan, salah satunya karena mereka nggak lapar gitu. Seringkali saya sampaikan kepada ayah bunda semuanya, Ustaz anak saya itu susah makan. Kenapa susah makan? Saya bilang, mereka itu nggak lapar, saya bilang. Antum juga dulu lah zaman kita masih kecil. Iya. Waduh main di kebonan lah, main Ya. apalah segala macam. Hmm. Pulang-pulang itu makan nasi sama garam aja enak banget gitu. Masya Allah. Ya kan, makan nasi plus kerupuk plus kecap. Nah, itu kan, itu sudah Masya Allah udah enak banget. Menu mewah itu. Oh iya, telur aja kadang-kadang dibagi tiga, apa satu telur bagi empat ya, itu ya nggak ada masalah gitu. Tapi memang tadi loh, kalau sekarang kita kan nggak ingin anak kita seperti itu, akhirnya dikasihlah segala macam. Bahkan Hmm. ternyata kalau saya sering hadepin terutama untuk kondisi apa namanya, ketika untuk anak-anak yang ADHD misalkan, itu kan juga harus diet makanannya luar biasa, termasuk Iya. makanan-makanan yang tadi mengandung mengandung perisa, mengandung banyak hal. Nah, itu juga harus diet itu luar biasa. Jadi memang ternyata makanan juga sangat berpengaruh pada. Oh, teh Baik. Nadia ada ini teh. Teh Nadia Ya. ada. Maka teh, silakan teh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Um, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekedar sedikit sharing lah. Saya dari pengalaman saya pernah autoimun dan merasakan beberapa operasi. ya, Jadi ternyata memang pola makan dan jenis makanan yang kita makan itu sangat berpengaruh. Saya coba akhir-akhir ini makan sayuran dan buah-buahan lebih banyak dibandingkan yang lain. Ibu. Itu kerasa lebih seger gitu ke badan dibanding kita banyak daging dan banyak nasi. Kemudian saya ikutin kata-kata ibu saya dari sejak SMP, SMA saya dikasih ramuan kayak misalnya ketika kita lagi kurang sehat atau kena virus itu digodokin kunyit, kunyit Hmm. sama serai gitu. Nah itu tiap hari diminum itu bagus. Itu Lalu antibiotik kalau itu kalau di iya perjamuan itu. antibiotik udah iya. Itu kerasa banget ke badan gitu. Dibanding kita minum vitamin atau obat-obatan ya ke badan juga ada efek buruknya ya gitu. Yang namanya bahan kimia. Dan berapa tahun saya coba itu lebih enak. Saya kan kurang darah juga tuh. Nah, bukan saya mau iklan nih. Itu ngegodokin gula aren atau diseduh aja panas sama air panas, itu enak banget gitu. Jadi ketika biasanya saya berdiri tuh kayak puyeng gitu kepala kayak Limbung nggak ya. enak. Ya, minum itu alhamdulillah sih dan beda lah ya sama gula pasir gitu khasiatnya. Gitu sih, itu sekedar sharing pengalaman doang. Tapi Baik. beneran kerasa ketika bulan puasa pun ya fresh aja gitu badan kita lari-lari olahraga paginya siangnya tetap bugar gitu. Alhamdulillah Masya Allah. ya gitu aja sih. Syukran. Iya makasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Barakallah. ya, Salam. ya. Tadi memang sebenarnya makanya
Saya tuh kalau teman-teman tahu Pak Iskandar Runtuh, saya pernah dengan beliau sering ngobrol itu, beliau sering menyatakan selama ada residu berarti masih ada setan. Jadi beliau dalam tadaburnya beliau, dia mengatakan setan itu ada dalam pembuluh darah itu, salah satunya adalah residu-residu makanan. Jadi akhirnya menyumbat bentuknya ya nanti itu residu-residu makanan. Makanya beliau bilang selama masih ada residu berarti masih ada setan dalam tubuh kita. Makanya bagaimana agar residu itu hilang berarti makanannya bukan makanan yang terproses, jangan terlalu banyak proses itu kan seperti itu. Jadi semakin simple prosesnya semakin baik gitu kan. Itu yang menjadi pilihan. Tapi kembali lagi akhirnya ini tentang jangan akhirnya terjebak pada tren. Kalau saya sih, jangan terjebak pada tren. Bahwa kalau diet itu harus begini, ini harus begini. Enggak, bukan itu sebenarnya. Tapi kembali pada mindset dasar kita bahwa sebenarnya apa sih kebutuhan kita, gitu kan? Apa sih kebutuhan kita? Apa sih? Ya enggak, ya namanya kebutuhan tuh ya pasti ya tadi berarti kita kenal diri kita. Kembali lagi kalau kemarin ngomong who am I, kita ngomong tentang siapa diri itu tidak hanya ngomong kita tahu dari mana kita berasal, tapi juga kita tahu kenapa kita diciptakan dan bagaimana kita akhirnya menggunakan ciptaan itu. Gitu. Jadi hari ini sebenarnya ngomong raga prima adalah bagian dari penting bahwa ibadah-ibadah kita perlu kekuatan fisik dan perlu untuk bagi masyarakat bagi kita yang laki-laki bagaimana kita juga untuk menafkah segala macam itu juga butuh fisik yang kuat bagi ibu-ibu juga sama bahkan dalam konteks nanti apa namanya ada yang menanyakan gini kenapa sih Al-Quran ngomongnya tentang makanan gitu. Dan Al-Quran ini beberapa ada ayat tentang makanan ya, banyak ayat tentang makanan. Tapi ternyata memang ya ini hal sederhana dan sangat mendasar. Ini sangat mendasar bahwa makanan itu penting, tetapi ya Iya. ingat bahwa bukan akhirnya segala macam kita masukkan. Apalagi dengan mohon maaf ya, hari ini banyak food blogger atau badoger saya kadang-kadang nggak tahu juga yang itu mirip-mirip itu kan antara food blogger sama badoger gitu kan. Jadi ya jangan akhirnya terjebak, oh di sana kulinernya viral. Oke, viral, tapi pertanyaan kembali, apakah itu cocok untuk kita atau tidak? Ya, ya, Apakah itu dibutuhkan oleh tubuh kita atau tidak? Dan ini akhirnya memang kuncinya bukan pada dompet kita, bukan, tapi ya, pada diri kita, ya kan? Pada diri kita. Dan akhirnya kalau bicara tentang budaya gaya hidup sehat, itu bukan wah kalau hidup sehat itu mahal, enggak mahal. hmm, hmm, Nggak mahal iya. kok gitu kan. Kalau saya Asal mau nahan diri aja. asal mau nahan diri. Jadi saya ketika ngobrol sama dokter, dokter bilang nggak apa-apa mas kalau mau makan nasi silakan saja 4-5 sendok juga cukup kok. Dok daripada segitu mendingan nggak usah saya bilang. Kalau saya sih gitu aja. Kalau daripada segitu mendingan nggak usah. Nanti malah saya tuh kalau segitu kok rasanya nanggung gitu ya. Kalau 4-5 centong kan berbeda. 4-5 sendok itu Nah ini ada yang menarik nih, Seth. ya Waktu waktu hamil itu ya biasanya ada eh, mama-mama cantik soleha yang kuat gitu ya. Kemudian dia ya tetap puasa ya untuk melatih bayinya yang ada di perutnya itu untuk ikut puasa. ya It's fine, nggak apa-apa. Kalau mau kuat, monggo silakan. Tapi tetap apa namanya ngobrol sama dokter oksigennya. Kira-kira tubuhnya mumpuni nggak untuk itu? Kalau enggak, jangan. Karena pada dasarnya bayi kita itu akan dapat makanan dari tubuh kita. Jadi betul. kalau asupan kita nggak benar, nanti berefek kepada si bayinya. Bahkan dalam surat 2 ayat 184 tadi satu disampaikan bahwa orang dihitung sakit kok orang menyusui sama hamil itu gitu. Jadi nggak usah terlalu dipaksain sok sok solehah pisan gitu ya. Tapi kemudian ketika anak umur bayi 2 bulan boleh nggak belajar puasa sampai setengah hari atau 12 jam? Sebaiknya nggak usah. Karena Islam ini syariatnya baru diberlakukan kepada yang sudah akil balik. Jadi umur 2 bulan bayi dipuasain, jangan, nggak usah dulu. Biarin aja nanti dia kalau setelah balik umur 8-10 tahun oke lah, fine gitu. Baru baru kemudian terkena apa namanya bagian yang dikenalkan dengan itu. Tapi preconditioningnya menurut saya lebih lebih baik kita sampaikan nanti ya pada saatnya nanti gitu nanti pada saat kamu nanti sudah umur segitu nah nanti kamu bisa ini. Jadi nggak usah diajarin apa namanya puasa setengah hari nggak ada tuh nggak usah apa bikin syariat baru lah.
Kalau memang puasa Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Nanti mereka akan punya mekanisme yang juga Allah terlibat di dalamnya, sehingga jangan terlalu kita pakai logika kita. Ini sepertinya kalau diginiin bakal begini dan seterusnya. Jangan lupa bahwa kalau orang Barat punya faktor X, kita punya sunatullah. Ya, Gitu ya. betul. Mudah-mudahan Jadi ini bagian. mungkin juga gini, San, lebih pada sini untuk anak-anak TK segala macam lebih pada bagaimana mereka menghormati. Ini lagi bulan puasa, makannya nih kalau makan ini dan makanya sebenarnya makan yang baik itu kan tidak tidak sambil di jalan-jalan ya. Nah ini memang bab yang tadi sebenarnya akhirnya preconditionnya adalah bukan setengah harinya, tapi Ya. tadi menghormati orang yang sedang berpuasa. Hmm. Ini bulan Hmm. puasa kalau orang puasa itu gini-gini. Nanti kalau kamu makan ini kasihan si kakak nanti Hmm. ngelihat dan Hmm. nanti Hmm. takutnya pengen. Ya, kita Iya. makannya sambil ini ya. Nah, ini juga sebenarnya menjadikan mereka berempati gitu loh. Nah, sebenarnya jadi bukan berarti akhirnya tadi kadang-kadang juga eh, ini ya apa namanya ya ini sebenarnya mirip dengan sholat ya. Kapan sholat diajarkan ya memang kalau ngomong ngomong diajarkan di usia 7 tahun. 7 tahun. Sebelum 7 tahun itu sifatnya ya diajak saja. Kalau mau ya Ya. silahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ada anak mereka yang eh, lihat orang tuanya sahur, habis itu dia ikut sahur karena akhirnya paginya dia nggak lapar kan karena dia ikut sahur. Akhirnya Ya. dia baru mungkin makannya siang ya nggak apa-apa karena memang dia yang paling penting adalah menunjukkan kesukacitaan ketika puasa. Makanya Ya. kalau kita ngomong iman dan wahtisaban gitu kan, dengan iman dan kita menyambut Ramadan dengan sukaria, saya bilang menunjukkan sukaria, disitulah anak-anak belajar, oh berarti Ramadan itu indah sekali ya. Ramadan itu sesuatu yang indah, Ramadan itu sesuatu yang dinanti gitu loh. Tapi hati-hati ketika Ramadan dimaknai dengan banyaknya makanan. Nah ini juga akhirnya ini menjadi kecil akhirnya oh kalau Ramadan itu identik dengan makanan yang banyak, Ramadan yang beginilah. Ini juga akhirnya bisa ditangkap keliru kan. Bisa Ya. ditangkap keliru ketika oh Ramadan ini. Apalagi nanti ada PPT kan para pencari takjil. Ya kan para pencari takjil gitu kan. Ini ada pertanyaan bagus nih, Ya, Ustaz. ya. Boleh nggak ngajarin anak puasa dengan upah uang? Em, ini untuk pertanyaannya satu anak usia berapa dulu gitu kan. Hmm. Usia Ya. berapa dulu Ya. karena nanti akhirnya hati-hati dengan upah ya, dengan reward. Hati-hati dengan reward. Karena semakin besar, rewardnya akan semakin gede. Ya. Anak usia 7 tahun, 5.000 itu gede. Tapi bagi yang 10 tahun, 5.000 itu apa? 5.000 mah Ya. kurang gitu Ya. kan. Nanti jangan-jangan ketika usia 12 tahun pun, karena nanti gini, kalau ketika kita biasa dengan reward, 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 akhirnya motivasi dia dari dalam akan kurang. Kan nggak Hmm. ada hadiahnya. Nggak ada. Menjaga keikhlasannya jadi Iya, sulit dan gitu. itu akhirnya nilai materialistisnya akan tinggi. Tetapi Hmm. bagaimana kita mengajarkan, tadi saya sering sampaikan, mengajarkannya dengan konsekuensi. Mengajarkan dengan konsekuensi. Nah, misalkan tadi bulan puasa, karena semua keluarga puasa, misalkan gitu puasa, pagi mama nggak masak, kamu ikut sahur ya, misalkan makannya di sekalian sahur. Nah ini kan sebenarnya membuat Ya. pola baru agar dan rata-rata sebenarnya anak-anak kita kan ketika namanya sahur kan apalagi sahur di Indonesia saja kalau kita di Indonesia itu kan sahur tuh rame banget ya. Ya. Oh, rame banget dah sahur itu yang dari masjid lah yang ada yang keliling kampung lah jadi pasti rata-rata Kotean. ya pasti apalagi kalau jenengan Al-Jambari sana kan Jember sana itu masya Allah Kotean itu nggak karuan itu itu. Ada terus ada dari jam ada namanya salah satu musik tradisi itu pakai bambu, pakai kayu ya apa segala macam. itu jam 2 malam itu keliling kampung itu Iya. udah walah rame banget itu kan Duduk tek tok dudung tak ya dung tak udah ya gitu. itu kan Sahur sahur. ya itu menjadikan sebenarnya orang itu terbangun semuanya gitu loh. Ya. Dan ini membuat sebenarnya dan kita berharap sahur kita ini menjadi saat berkumpulnya keluarga. Mungkin hari ini kita jarang berkumpul, tapi di Sabtu sahur itu ini adalah saat yang tepat untuk kita bersama dengan keluarga, mungkin banyak ngobrol, banyak hal-hal yang bisa disampaikan. Akhirnya nanti habis itu kan habis sahur nanti jeda tilawah 50 ayat kalau ini Rasulullah kan gitu ya sampai akhirnya Ya. jelang subuh seperti itu. Nah, bagaimana akhirnya sahur ini menjadi sahur yang bermakna. Ini yang Ya. menjadi apa namanya? Menjadi sesuatu yang perlu kita
perlu kita ini bersama gitu. Iya. Ini Mbak Selma, oh Mbak Nadia bilang kita tuh memang tahu kebutuhan kita, cuma kadang banyak yang paranoid duluan. Ini bareng sama kita ada Coach Yaya, Ustaz. Coach Ya, Yaya berkenan nggak ngasih tips sama kita nih ya, makanan atau olahraga ringan apa yang bisa kita kita lakukan ya? Coach Yaya, ahlan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ude Siap. kesempatannya yang dikasih ke saya. Eh sebenarnya kalau di bulan puasa atau hari-hari lainnya nggak ada perbedaan karena sebenarnya adalah jam makannya aja yang berpindah, Hmm, tapi tetap makan gitu. ya, Kalau saya sih menyarankan kalau misalnya memang kita makan tiap hari walaupun jamnya dirubah, tapi kan ada kalori yang kita masukin ke tubuh. Jadi ya, alangkah baiknya supaya dia tidak menumpuk setiap hari itu harus dibakar lewat pergerakan di otot-otot tubuh, walaupun tidak high intensity atau intensitasnya tinggi, bisa dengan mungkin jalan di tempat berapa kali sambil mungkin kalau yang udah usia yang lansia bisa sambil duduk jalan di oke, tempat kayak kita jalan di tempat angkat-angkat kaki sambil ya, nonton kajian mungkin atau dengan cara stretching nah, tarik nafas tangannya dibawa ke atas jadi badannya semuanya diregang-regangkan sehingga ketika duduk lama di masjid badannya nggak gampang lelah hmm. atau nggak Stretching gitu aja ya, Coach. iya, stretching nyender di tembok, tekan punggungnya, lalu tangannya dibawa ke atas, miring kiri kanan ya geser sedikit, tangannya ke kanan, diulurkan ke kanan, tangannya yang satu diulurkan ke kiri bergantian. Itu kalau saya bilang ya bahasa Inggrisnya side stretch. Jadi di stretching Hmm. badannya di sisi kanan dan kiri diregangkan. Ini kayak gini nih, Coach. Bisa juga, bisa Oke. kalau untuk lengan. Karena kan kalau bergerak itu dari atas sampai bawah sebenarnya Hmm. harus digerakkan. Kalau stretching buat leher, bisa Nah, kepalanya noleh kanan, kiri, nunduk. Untuk leher belakang, untuk bahu, bisa bahunya dinaikin atau ya, diputar. Shoulder roll, bisa ya. ganti-gantian. Tangan, lengannya diputar ke belakang, lalu ke Hitungannya depan. berapa, Coach? Kalau misalnya standar kita bisa 10 jadi satu repetisi 10 kali atau 10 nafas, Berapa tarik set? nafas, buang nafas. Kalau mau ya dibikin 3 set. Kalau misalnya udah mencapai, misalnya kalau puasa bisa 3 set dengan gerakan yang nggak usah terlalu banyak Ustadz. Jadi Ya, kalau misalnya lengan maunya satu gerakan aja tapi diulang 3 set gitu. ya, siap. Masya Allah. Luar biasa ini. Lebih kayak Luar gitu. biasa. Tapi Syukran, dilakukan jazakumullah khair. Ya, dilakukan secara rutin. rutin Yang ya. penting kan yang penting continue. Kalau kita Dalam olahraga, sehari ada saran, Coach? Berapa lama? kalau Pagi, sore? kita bisa eh, hitungan 15 menit atau 10 menit pagi dengan ritme stretching ringan atau siangnya bisa kita pakai agak sedikit jalan-jalan santai ya muter-muter taman misalnya menjelang buka kan ya. Ya, Nanti sebelum tidur stretching lagi Ustadz biar besok bangun sahurnya seger seger nggak terlalu badannya nggak terlalu berasa capek karena kan habis makan ya. banyak ya kan. Ini kadang-kadang jalannya muterin meja makan biasanya. Bisa boleh sambil melihat menu ya. Jadi penyemangat nih. Penyemangat Baik. habis ini soalnya makannya banyak ya. Masya Allah, Masya Insya Allah. Allah Syukran. ya Ustaz. Ya, Jazakumullah khair, Coach Yaya. Masya Allah. apa Ustaz? Oke. Beliau ini ngajar di Archery, Ustaz. Oh, Ada ya. private poolnya eh, Kak Selma yang bisa kita. Ini siapa yang rame nih? Pak, sudah saya mute. Oh, alah. Itu nggak ada yang ini. Nah, memang tadi akhirnya jadi Ya, memang hari ini terkait dengan Raga Prima kembali bahwa tadi tawazun, kesadaran diri itu menjadi penting banget bagi ya, kita semuanya, mungkin. bahwa akhirnya tetap kuncinya adalah kita sadar terhadap diri kita. Jadi memang hadir, kalau istilahnya gini, hadir utuh gitu kan, hadirnya utuh, tubuh itu utuh hadirnya ini dan berpikirnya juga penuh gitu. Jadi kalau kita ingin raga kita prima ya tubuh kita harus, apalagi kalau kita terhadap anak-anak kita, hati-hati dengan hoax ya kalau katanya saya bilang, makanya nanti kita perlu semuanya tetap mengilmui semua apa yang kita jalankan, maka mengilmui apa yang kita makan, bukan karena mohon maaf ya,
itu sering terjebak. Oh itu loh, itu bagus, ini begini. Ya, Ternyata hanya ya, hanya gimmick-gimmick apa namanya? Kayak kemarin yang sempat agak agak rame kemarin ya, salah satu produk katanya begini-begini. Wah ternyata kandungan gulanya ternyata tinggi sekali. Jadi ya. eh, kita perlu inilah, kita perlu tadi loh, kalau yang sempat saya Agak tulis, pinter dikit lah ya. ya mau capek bukan mau capek, mau apalagi hari ini saja konteksnya mungkin dengan boykot ya. Ini hari Ya, ini juga tentang boykot ini saya ini mengendalikan diri gitu loh. Jangan sampai gara-gara buy one get one gitu kan langsung akhirnya ngantri lagi gitu loh. ya, Nah, itu kan sering kali gitu kan apa ya nggak apa-apa lah sedikit-sedikit ya ya, bukan itu gitu loh bahwa kemarin boykot itu menjadikan kita lebih banyak berpikir karena akhirnya kita berpikir ya wah itu ya, ternyata membantu terorisme gitu membantu Israel dalam segala macam. Nah ya, kita nggak mau sama dengan hari ini makanya bagaimana kita puasa ini itu merubah persepsi diri kita tentang dunia bukan hanya merubah jadwal menikmatinya. Ini menjadi ya. penting bagi kita semua agar setelah puasa, nah mohon maaf nih, bahkan saya sering ini para asatid kita itu saya sering kalau lagi ketemu itu yang sudah mulai asam uratnya tinggi segala macam ya, saya juga sama sering ini saat udahlah kita sudah mulai ini harus lebih kita harus jadi contoh contoh yang baik bagi umat dan antum boleh jadwal antum penuh tapi bagaimana hari ini kita juga kita punya hak badan-badan kita juga punya hak dan kalau jangan akhirnya tadi menjadi apa ya apologinya lah. Oh, kan saya sibuk, saya begini. Tetap bahwa waktu kita itu 24 jam dan kita yang mengaturnya dan bagaimana kita semua hari ini semua di kita ya yang hadir di sini ayah bunda semuanya ayo pergunakan eh, waktu sebaik-baiknya dan kemudian tadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita masukkan dalam tubuh kita dan otomatis kita harus kita keluarkan juga gitu loh. Bukan jangan hanya dimasukkan saja, tapi juga harus dikeluarkan dengan bentuk-bentuk amal-amal positif gitu, amal-amal positif, amal-amal yang baik seperti itu. Gitu saya. Baik. Terakhir, Ustaz, ini Anda Ya, pengen kasih saran ke sahabat MKI dimanapun ya, berada, karena bagaimanapun juga saudara-saudara kita yang di timur udah kemalaman banget betul, ini. betul, betul. Sedekahnya di sebelah sini ya, sebelah sini, di sampingnya Di samping Ustaz saya. Ruli. Di samping saya. Silakan. Kemudian jangan lupa kodenya 09 belakangnya. Terus eh, kalau ada tawaran-tawaran, ajakan-ajakan tentang buka bersama, pastikan masjidnya luas, pastikan eh, sholat tarawihnya nggak hilang, pastikan sholat maghribnya jangan sampai kalah sama menu makanan. Ingat ya, saudara-saudara kita di Palestina itu berbukanya masih penuh dengan doa, masih belum penuh dengan makanan. Jadi satu persatu kemarin kawan-kawan dari Golden Future sudah alhamdulillah dibolehkan masuk 2 truk, Ustaz. Ya, 2 kontainer sudah masuk, alhamdulillah, dan itu betul-betul menguras air mata, menguras emosi, dan mudah-mudahan teman-teman kita bisa bisa menghadirkan kecintaan kepada saudara-saudara kita di Palestina supaya betul-betul ya kalau misalnya mau foya-foya dengan makan-makan di restoran ternama, sebaiknya makan biasa aja. Bagi-bagi kurma di di masjid lebih manfaat rasanya ketimbang apa namanya bagi-bagi makanan nggak jelas untuk orang-orang yang sudah biasa makan enak gitu. ya, Jadi kalau makan di masjid itu kita misalnya bawa satu box kurma itu paling berapa lah 200.000 isi 3 kilo udah sukari itu udah bagus banget bisa bisa buat satu satu masjid itu dibagi 3 butir itu sampai menjelang menjelang witir aja masih masih teratasi kebutuhan kebutuhan apa gula kita atau karbohidratnya kan kompleks itu jadi dari fruktosa sukrosa ke glukosa menjadi agak panjang. Jadi ingat-ingat saudara-saudara kita di Palestina kalau mau makan mubazir gitu sebaiknya kita mulai tadi saat Ruli berpesan bahwa kita harus nahan diri karena as-saum junnah kata Rasulullah SAW. Baik, Ustaz,
kita Ya. nggak bisa berlama-lama nih Ustaz Al-Afu, karena saudara-saudara kita di timur sudah Ramadan mulai kita jam setengah 5 Ustaz, berarti ya? jam 4 insya Allah Ustaz, Jam 4 ya, oke. jam 4 insya Allah. Nanti di confirm lagi Ustaz Ya, waktunya. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan amin, bisa amin. mendapati kenikmatan ibadahnya di sana, bisa diberikan kekuatan jiwa, dikasih kekuatan raga, dikasih kekuatan ekonomi, karena ada banyak orang di luar sana yang kemudian bahkan untuk sahur dan berbuka saja masih nggak tahu mesti cari di mana. Ya, Mudah-mudahan kita terus senang berbagi karena kita akan memberikan manfaat buat banyak orang di sekitar kita, karena amin. yang terbaik adalah orang yang banyak memberikan manfaat. Ya, Assalamualaikum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kami berdoa undur diri Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, tetap cinta sama Allah, tetap cinta sama Rasul, tetap cinta sama keluarga kita. Masya Allah. Jangan lupakan di setiap sujud saudara-saudara kita yang masih belum seberuntung kita hadirkan doa terbaik untuk mereka. Assalamualaikum ajma'in. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah dan kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lakukan yang terbaik, jadi yang terbaik, biar Allah yang mengerjakan sisanya. Be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice Assalamualaikum weekend. warahmatullahi wabarakatuh. Salam اللهم واجعل لنا إماما نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bisa